Di tengah gemuruh revolusi Indonesia, satu nama bergema, Soekarno. Presiden pertama, simbol perjuangan, dan bagi sebagian orang, lebih dari sekadar manusia. Tapi, tahukah kalian, ada satu kelompok yang ingin menjadikan Soekarno sebagai nabi? Ya, nabi. Dan bukan sembarang kelompok, ini adalah Adari, agama di Jawa asli Republik Indonesia. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya akan membuat kalian tercengang. Soekarno menolak. Dia bilang, "Saya bukan Tuhan, saya manusia biasa." Hari ini, kita akan menyelami kisah yang jarang diceritakan. Sebuah drama sejarah penuh intrik, keyakinan, dan keberanian. Dari Yogyakarta tahun 1946 hingga pengumuman resmi di tahun 1959, kita akan ungkap bagaimana Soekarno menghadapi godaan untuk jadi sesuatu yang lebih dari sekadar pemimpin bangsa. Jadi, siap untuk perjalanan ini? Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena cerita ini akan membawa kita ke masa lalu yang penuh kejutan. Bayangkan ini, tahun 1946, Indonesia baru saja merdeka, tapi suasana masih kacau. Di Yogyakarta, kota yang jadi jantungan revolusi, muncul sebuah kelompok unik bernama Adari, agama Jawa asli Republik Indonesia. Sekte ini bukan agama biasa, mereka punya pandangan yang, katakanlah, sangat out of the box. Menurut mereka, manusia bisa jadi medium untuk mengagungkan Tuhan. Bukan cuma itu, mereka percaya bahwa ada sosok tertentu yang layak jadi inkarnasi ilahi. Dan siapa yang mereka pilih? Bukan pendiri sekte ini, bukan tokoh spiritual terkenal, tapi Soekarno. Presiden kita yang karismatik, yang setiap pidatonya bisa membakar semangat rakyat. Tapi, kenapa Soekarno? Apa yang membuat Adari begitu terpikat padanya? Untuk jawab itu, kita harus mundur sedikit dan lihat apa yang ada di balik layar. Soekarno bukan cuma pemimpin politik. Dia adalah simbol. Dia punya aura, karisma, dan kemampuan untuk menyatukan orang. Bagi Adari, ini bukan kebetulan. Mereka melihat Soekarno sebagai lebih dari manusia biasa. Dalam pandangan mereka, dia adalah titisan ilahi, seorang nabi yang bisa membawa Indonesia ke era baru. Tapi, ini bukan sekadar pujian biasa. Adari serius. Mereka bahkan mengadakan upacara untuk melantik Soekarno sebagai nabi mereka. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, bayangkan jadi Soekarno saat itu. Kamu sedang sibuk membangun negara, melawan Belanda, menyatukan rakyat. Tiba-tiba ada kelompok yang bilang, "Hei, kamu nabi kami." Apa yang akan kamu lakukan? Kita akan lihat jawaban Soekarno sebentar lagi. Tapi dulu, mari kita kenali Adari lebih dalam. Adari lahir dari campuran budaya Jawa yang kaya. Mereka mengambil inspirasi dari ajaran Hindu-Buddha dan Islam. Mirip seperti yang diajarkan Syekh Siti Jenar, tokoh Sufi Jawa yang kontroversial. Menurut beberapa sumber, Adari percaya bahwa manusia bisa jadi jembatan antara dunia dan Tuhan. Dan Soekarno, dengan segala pesonanya, adalah kandidat sempurna di mata mereka. Tapi, ini bukan cuma soal keyakinan. Ada unsur politik dan budaya di sini yang bikin cerita ini makin menarik. Sekarang kita masuk ke inti cerita. Bayangkan tahun 1950-an. Adari sudah beberapa kali mendekati Soekarno. Mereka mengadakan upacara, mengumumkan ke publik, Soekarno adalah nabi kami. Tapi apa yang dilakukan Soekarno? Dia tidak diam saja. Dia tidak membiarkan ini berlarut-larut. Pada tanggal 22 April 1959, Soekarno mengambil langkah tegas yang akan tercatat dalam sejarah. Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan lewat Kementerian Agama, Soekarno bilang, "Saya menolak." Bukan cuma sekadar penolakan biasa, ini adalah pernyataan yang penuh makna. Soekarno, sebagai Muslim yang taat, tidak bisa menerima gelar itu. Baginya, hanya Allah yang layak disembah. Dia bilang, "Saya manusia biasa, bukan Tuhan, bukan Nabi." Ini adalah momen epik yang menunjukkan prinsipnya. Menurut laporan dari Harian Kedaulatan Rakyat, penolakan ini disampaikan ke publik oleh seorang jurnalis pada 22 April 1959. Dan beberapa minggu kemudian, pada 24 Mei 1959, Kepala Bagian Kerohanian Kementerian Agama, Asnawi Hadi Siswojo, mengkonfirmasi Soekarno tidak sudi jadi nabi. Bahkan, ada kutipan dari Mingguan Istimewa
yang bilang di hati Soekarno ada kalimat syahadat. Ini bukti bahwa imannya kuat dan dia tidak mau ada yang menganggapnya lebih dari manusia. Bayangkan tekanannya. Di satu sisi, Soekarno harus memimpin negara yang baru lahir. Di sisi lain, ada kelompok yang memujanya sampai ke level ilahi. Tapi Soekarno tidak goyah. Dia bilang ke Adari, jangan ulangi ini lagi. Dan ini bukan cuma soal agama, ini soal identitas. Soekarno ingin dikenal sebagai pemimpin rakyat, bukan dewa atau nabi. Tapi apa yang membuat penolakan ini begitu menarik? Bukan cuma soal keyakinan pribadi, ini juga soal politik. Bayangkan kalau Soekarno menerima gelar itu, apa yang akan terjadi pada Indonesia? Mungkin akan ada konflik agama, perpecahan, atau bahkan tuduhan bahwa dia jadi diktator berbasis kultus. Soekarno tahu risikonya, dan dia memilih jalan yang sulit tapi benar. Lalu apa yang terjadi setelah penolakan itu? Apakah Adari marah? Apakah mereka membenci Soekarno? Ternyata tidak. Setelah pernyataan resmi Soekarno, Adari mundur selangkah. Mereka menghapus gelar nabi dari Soekarno. Tapi, yang menarik, mereka tidak berhenti menghormatinya. Bagi mereka Soekarno tetap figur besar, bukan nabi, tapi pemimpin revolusi yang mereka kagumi. Buktinya ada di acara Jogja Kembali pada 29 Juni 1964. Menurut Harian Kedaulatan Rakyat, Adari masih memuji Soekarno sebagai tokoh besar. Mereka hadir dalam acara itu, menghormati perannya dalam sejarah Indonesia. Jadi, meskipun Soekarno menolak jadi nabi, hubungan mereka dengan Adari tidak sepenuhnya putus, justru jadi lebih realistis. Ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang Soekarno. Dia bisa menolak sesuatu yang begitu besar, tapi tetap mempertahankan respek dari orang-orang yang pernah memujanya. Tapi cerita ini juga membuka pertanyaan. Kenapa Adari begitu terobsesi dengan Soekarno? Apakah ini cuma soal keyakinan atau ada motif lain di balik layar? Beberapa sejarawan bilang, mungkin ada unsur politik di sini. Di masa itu, banyak kelompok ingin dekat dengan Soekarno untuk dapat pengaruh. Adari mungkin melihat ini sebagai cara untuk naik panggung. Tapi tanpa bukti kuat, ini cuma spekulasi. Yang jelas, Soekarno berhasil keluar dari situasi ini dengan kepala tegak. Sekarang kita zoom out sedikit. Apa arti semua ini buat Indonesia? Penolakan Soekarno bukan cuma soal Adari. Ini soal bagaimana dia membentuk identitas bangsa. Dia tidak mau jadi raja, tidak mau jadi nabi, tidak mau jadi presiden seumur hidup. Dia ingin jadi pemimpin rakyat. Dan ini konsisten dengan sikapnya sepanjang hidup. Menurut artikel di Republika, Soekarno juga pernah menolak jadi raja. Dia bilang, saya bukan raja, saya bagian dari rakyat. Sikap ini sama dengan penolakan terhadap Adari. Dia tahu kalau dia terima gelar-gelar itu, Indonesia bisa terpecah. Agama dan politik di masa itu sudah cukup rumit. Bayangkan kalau ditambah klaim ilahi. Tapi ada sisi lain yang menarik. Adari adalah cerminan dari budaya Jawa yang kaya, campuran Hindu, Buddha, dan Islam. Mereka bukan satu-satunya kelompok yang punya pandangan unik di Indonesia. Di masa itu, ada banyak sekte dan aliran yang mencoba cari tempat di tengah revolusi. Soekarno, dengan caranya sendiri, berhasil menjaga keseimbangan di tengah semua itu. Dan ini yang bikin cerita ini epik. Soekarno tidak cuma melawan penjajah, dia juga melawan godaan untuk jadi lebih dari manusia. Dia memilih tetap jadi manusia biasa, dan itu yang bikin dia luar biasa. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari ini hari ini? Mungkin soal integritas, soal menolak sesuatu yang terlihat menggiurkan demi prinsip. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Soekarno menolak jadi Nabi Adari karena imannya, karena prinsipnya, dan karena dia tahu apa yang terbaik buat Indonesia. Tanggal 22 April 1959 jadi bukti nyata keberaniannya. Adari akhirnya menyesuaikan diri, dan cerita ini jadi salah satu bab unik dalam sejarah kita. Keren kan? Kisah ini nunjukin bahwa bahkan di masa penuh gejolak, ada orang yang tetap pegang teguh nilai-nilai mereka. Nah, sekarang giliran kalian. Apa pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar. Apakah Soekarno bikin keputusan yang tepat? Atau kalian punya teori lain tentang motif Adari? Aku pengen dengar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita sejarah keren lainnya.
kita akan lanjut eksplor masa lalu Indonesia yang penuh misteri. Sampai ketemu di video berikutnya.